Selamat malam, Pak Didik. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Dernatan Kakak dari Teknik Komputer Angkatan 2023. Pada video ini saya akan mempresentasikan tugas mandiri mata kuliah metode numerik. Nah, topik yang saya angkat adalah penerapan metode regresi linear least square dengan pendekatan least square untuk analisis efektivitas jam belajar. Nah, pada video ini akan mencakup deskripsi masalah, metode matematika yang digunakan, implementasi kode program, hingga analisis hasilnya. Dan langsung ke latar belakang masalah. Nah, dalam evaluasi akademik sering muncul pertanyaan seberapa besar sih pengaruh durasi belajar terhadap nilai ujian. Masalahnya data di lapangan seringkali memiliki variasi dan ketidakpastian atau noise, sehingga kita tidak bisa menyimpulkannya hanya dengan melihat angka mentah saja. Nah, masalah ini tergolong masalah regresi. Tujuan saya membuat sistem ini adalah menganalisis hubungan statistik antar durasi belajar sebagai variabel X dan nilai ujian sebagai variabel Y. Kedua, menerapkan algoritma least squares untuk mendapatkan persamaan garis prediksi terbaik. Yang ketiga yaitu mengukur validitas model tersebut menggunakan perhitungan Galat. Lanjut dalam uraian konsep dan metode. Metode yang digunakan adalah regresi linear sederhana dengan pendekatan least square atau kuadrat terkecil. Nah, prinsip utamanya itu mencari garis lurus, yaitu dengan garis lurus dengan persamaan Y sama dengan mx plus c yang minimalkan total kesalahan kuadrat antara data asli dan garis prediksi. Nah, berdasarkan referensi yang sebelumnya saya telah cari di buku uh, Capra dan Kanalnya, saya akan menghitung dua parameter utama secara manual. Yang pertama yaitu gradien atau A1 pada bukunya itu dihitung menggunakan jumlah sigma dari perkalian X dan Y. Kemudian intercept di sini sebagai A0 itu dihitung dari rata-rata Y dikurangi gradien dikali rata-rata X. Yang terakhir, saya menghitung galat standar SY per X untuk mengevaluasi akurasi model. Pada implementasi program mungkin saya akan langsung jelaskan saja. Untuk implementasinya saya menggunakan bahasa pemrograman Python. Saya memanfaatkan library NumPy berikut untuk operasi vektor agar perhitungan jumlah lebih mudah dan matplotlib itu untuk visualisasi grafik. Nah, poin di sini saya menggunakan uh, algoritma secara manual, jadi tidak menggunakan fungsi regresi instan dari library statistik mungkin dari Python gitu. Jadi dari saya itu menuliskan rumus Capra dan Canale tadi dalam kode. Langkah programnya itu sama, bisa dilihat mendefinisikan data sampel, jam belajar dan nilai, kemudian menghitung sigma X dan sigma Y dan sigma XY, kemudian mencari nilai gradien di sini dan intercept pada 0 seperti pada rumus tadi, kemudian memplot hasilnya ke dalam grafik untuk ini visualisasi grafik ya. Untuk persamaan matematikanya sama ya, seperti yang di rumus tadi. Kemudian mungkin lanjut ke hasil dan analisis. Nah, berikut hasil dari demonstrasi program. Nah, dari 7 data sampel itu ini data sampelnya. Program menghasilkan persamaan regresi Y sama dengan 6,8214 X plus 43,0357. Nah, kita
Pertama mungkin jelasin dulu. Ini yang 3,04 itu interceptnya. Ini adalah nilai dasar yang berarti jika siswa tidak belajar sama sekali atau 0 jam, model memprediksi nilainya adalah 43,04%. Untuk gradiennya yaitu 6,8214. Itu tuh efektivitas belajarnya. Jadi setiap penambahan belajar 1 jam, nilai ujian naik sebesar 6,8214 poin. Untuk validitasnya sendiri, program menghitung standar errornya atau galatnya tadi sebesar 2,3649. Mengingat skala nilai ujian adalah 0 sampai 100, jadi error sebesar 2 poin ini terhitung mm, kecil, tidak terlalu besar untuk galatnya. Kemudian secara visual bisa dilihat pada grafiknya, ini titik-titik birunya, itu tuh data aslinya berada sangat dekat dengan garis merah regresinya. Jadi dari percobaan ini, saya telah membuktikan metode least square bekerja dengan baik. Oke, sebagai kesimpulan, penerapan metode Merck ini berhasil membuktikan adanya korelasi linear yang kuat antara jam belajar dan nilai ujian. Referensi utama dari tugas yang saya ambil ini sebagai persamaan matematikanya saya ngambil dari dua referensi ini, ada S. Capra, RP Kanale, sama eh, website NumPy. Ini sebagai dokumentasinya. Mungkin dari saya begitu saja. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.